Ya untuk waktu itu untuk membahagiakan orang tua saya. Ibaratnya kalau orang tua saya sembuh, saya akan bawa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Itu modal pertama sih ibaratnya 50.000. Seperti makanan saya dikasih makanan banyak ini nggak bisa bawa lagi. Terus saya bagi-bagikan aja makanannya. Ya ada si yang satu yang lewat. Ya malam hari itu. Ya besar tinggi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kali Mas Gilang. Tadi Mas Gilang perjalanan dari Solo menuju Klaten, dan tadi secara sekilas tidak sengaja tadi melihat ada seorang pemuda jalan kaki dan membawa bendera Indonesia, dan ternyata jalan dari Sabang menuju Ke Merauke. Iya. Oh, berarti Raja dari Ampat. Sabang Merauke, Raja Ampat jalan kaki. Iya, jalan kaki. Oke, sebelumnya bisa kenalan dengan Mas siapa namanya? Dengan Mas Putra. Mas Putra. Iya. Oh alah. Duh, hampir mirip ya. Saya Gilang, saya Saputra. Mas Gilang dipanggil. Iya, saya Saputra. Oh. Ini Mas Putra ini sudah perjalanan sudah dimulai sejak kapan? Dari bulan 5 tahun 2021. Bulan 5, 2021, bulan 5. Berarti hampir berapa bulan? 1 tahun lebih. Hampir 1 tahun lebih. Startnya dimulai dari mana? Dari kilo 0. Oh, dari kilometer. Oke, ini agak panas biar lebih nyaman. Kita sambil duduk nggak apa-apa, Mas? sip, Oke, nggak siap. apa-apa. Monggo. Kita duduk di sini. Permisi, Amit. Silakan Bang Putra. Iya. Oke. Duduk. Alhamdulillah. Tadi kita juga ketemu secara tidak sengaja, langsung berhenti. Jadi kita lanjut lagi. Iya, Tadi Bang Putra perjalanan sudah 1 tahun lebih. 1 tahun. Dimulai dari titik mulainya dari 0 kilometer. berarti dari Sabang langsung. Ya, Sabang langsung. Mohon maaf sebelumnya, Bang Putra ini asli mana? Asli Riau. Asli Riau, tapi Udah lama di Aceh. di Aceh. Acehnya di mana? Aceh Kidi. Pidi ya? Kidi. Oh, udah lama di Aceh di Pidi. Mohon maaf sebelumnya, umurnya berapa? Kalau umur saya kelahiran 92. Hampir 30-an. Ternyata 92. Bu, mohon izin sebentar, Ji. Dalam monggo mboten napa niki wawancara. Tadi kan secara gak sengaja ketemu, Bu. Berarti kelahiran 92, berarti sekarang udah usia 29. Iya. Oh, berarti beda 5 tahun sama saya. Iya. Berarti, mohon maaf, Iya. perjalanan apa sih yang memotivasi jenengan itu untuk perjalanan dari Sabang menuju Merauke ini? Untuk melihat suasana Indonesia sebenarnya. Melalui Indonesia, Tapi sambil membayar niat. bayar niat. Nazar ya? Nazar. Sebelumnya boleh tahu nazarnya itu apa kok bisa? Nggak masuk akal loh, Mas. Jalan kaki dari Sabang sampai Merauke itu ngumpulin, kalau saya aja ngumpulin dari bangun tidur, ngumpulin kamar mandi aja kadang-kadang sampai setengah hari loh. Jadi kan gimana kok bisa ngumpulin, nazarnya apa ya? Ya untuk waktu itu untuk membahagiakan orang tua saya. Ibaratnya kalau orang tua saya sembuh, saya akan bawa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Mohon maaf sebelumnya, orang tuanya sakit. Sakit jantung. Oh, sakit jantung. Ya, Dan untuk sekarang orang tuanya sudah meninggal. sudah meninggal. Wa inna ilaihi raji'un. Bapak itu, Ibu masih? ibu masih. Alhamdulillah. Berarti ini meskipun, mohon maaf, meskipun belum sembuh, tetap nazar tetap harus. Iya, nazar dilaksanakan. tetap dilaksanakan. Kita juga tidak ragu lagi lah dengan orang Aceh. Orang Aceh itu kalau nazar, seberat apapun itu nazar pasti dilakukan. Apakah ada kendala selama perjalanan itu, ada orang yang mengira jenengan itu orang, mohon maaf, orang dalam gangguan jiwa, ada nggak gitu? Kalau itu sih sebenarnya tidak ada sih. Tidak Malahan ada. lebih banyak yang kasihan. Lebih banyak yang Kasihan, support ya? ya support. Tetap semangat katanya. Walaupun dia tidak tahu artinya apa saya jalan. Nggak pernah tanya, Iya, nggak pernah nanya. tapi banyak orang yang Ya, kasih banyak semangat. orang yang kasih semangat. Dan tidak memandang suku mana. Iya, tidak, malahan itu dikasih dengan senilai uang gitu. Sama pakaian juga kayaknya Iya, juga. pakaian, Oh, dikasih iya. pakaian.
dikasih tas kemarin itu bisa ganti tas. Oh, alhamdulillah. Dari sebelum berarti tasnya, mohon maaf kecil ya sebelumnya. Ya, tas kecil. Oke, ini patut kita ulik. Jadi sebelumnya modal pertama jenengan Anda berangkat dari Sabang itu modal pertama berapa? Itu modal pertama sih ibaratnya 50.000. Modal 50.000. Ya. Tapi dengan niat yang tulus untuk jalankan nazar itu tadi. Walah, modal 50.000. Ini kalau bisa dibilang bahasa Jawanya bondo nekat jenengan ini. Iya, bondo nekat. Ya, oh, bondo nekat. Iya, bondo nekat. 50.000 dan sampai sekarang bisa sampai di sini. Masih bisa tersimpan uangnya. Malahan masih bisa saya kasih orang yang pada membutuhkan. Sebentar. Jenengan malah ngasih orang-orang yang di lampu merah itu yang sering misalnya ngemis gitu, ngamen dianya bisa saya kasih. Oke. Ini menarik banget. Jadi jenengan itu dibagi orang, namun uangnya jenengan bagikan lagi. Iya. Suatu saat nanti saya jalan pasti ada yang bagi lagi. Seperti makanan saya dikasih makanan banyak ini nggak bisa bawa lagi. Terus saya bagi-bagikan aja makanannya. Dan pertama kali modal 50.000 sama bawa berapa pakaian waktu pertama itu? Waktu pertama itu cuma 2 pakaian. 2 pakaian, 2 setel pakaian aja. Iya, 2 setelan pakaian. Oh, jenengan yang bilang tadi bawa tas kecil itu cuma udah. Cuman pakai 2 pakaian aja, ganti. Wah, nggak masuk akal ya. Ini kalau orang Jawa bondo nekat bener ya. Iya, bondo nekat. Tapi sebelumnya pasti sudah izin ya sama sudah izin. Sama ibu. Sama ibu, sama abang. Ibaratnya dan support. Ya, support juga sih ibaratnya. Semoga video ini bisa viral dan semoga selama perjalanan orang mengenali jenengan. Iya, insyaallah mudah-mudahan. Bismillah. Berarti apakah kendala yang terburuk jenengan apa selama di Sabang sampai sini? Ya, berarti kendala minor sampai terburuk gimana? Yang di dalam perjalanan? Sepertinya kalau kendala itu di waktu hujan tidak ada tempat berteduh. Itu aja. Tapi saya ada mantel. Oh, pakai mantel. Pakai mantel. Gitu. Untuk pelindung hujan. Aduh, mohon maaf. Jadi sampai jenengan panas-panas tetap. Iya, tetap jalan. Tetap jalan. Tetap jalan terus. Ya, semakin dekat di Pulau Jawa ini saya lewati, semakin semangat saya. Ibaratnya nazar saya sudah terbayar separuh. Udah separuh ya? Iya, bener ya. Separuh. Dari Sabang sampai Jawa ini jauh banget loh. Saya aja yang naik pesawat, turun Kuala Namu, ke Aceh itu aja capeknya luar biasa loh. Iya. Ini jalan kaki. Sebentar, jenengan untuk makan dan minum dari pertama itu juga gak bawa? Tidak ada bekal. Itu bekal cuma 50.000. Tapi ada aja rezeki ya? Ada aja rezeki yang kasihan, ibaratnya yang mungkin dia teringat anaknya di kampung sana, ibaratnya seperti itu. Malahan dikasih tumpangan, nggak mau saya mau bayar nazar untuk jalan. Berarti sama ini, dari Sabang sampai sini, ya, sampai Klaten sini, jalan kaki? Jalan kaki. Berarti selama 17 bulan ini. Cuma kalau itu kendaraan cuma naik kapal itu aja? Iya, nyebrang kapal dari Lampung. Dari Lampung menuju Merak Bakahuni ya? Iya, Merak Bakahuni. Oh alah. Wah, jenengan kok ada rasa sekuat itu gimana? Toh pasti ada alasan yang luar biasa di balik itu. Ya, dengan sekuatnya tenaga saya, insya Allah mudah-mudahan bapak saya yang di dalam kubur ya support saya, jadi saya lebih semangat, dia pun lebih semangat di sana. Dan pasti dia dukung saya. Sebelumnya pasti kan kalau di perjalanan itu jenengan lewat daerah-daerah, apalagi daerah itu, apakah ada pengalaman mistis, Pak? Kalau pengalaman mistis ada sih sebenarnya. Di Gunung Berapi, tempatnya mendiang Mbah Barijan. Jenengan singgah di situ juga? Ya, pantai Parangtritis. Itu terus Malioboro. Saya keliling di Jogja sih. Tiga tempat ini sih. Gunung Berapi. Di waktu Gunung Berapi saya naik ke atas, itu banyak kali yang kasih makanan. Sampai dikasih tempat tidur, mau tidur. Tanpa meminta? Iya, tanpa meminta. Sedangkan itu saya jalan udah ditungguin di depan. Ini nasinya, ini apanya segala macam. Sudah ditungguin di depan, saya nggak tahu kapan lewatnya.
Oh, di situ. Dia mungkin dia kelihatan dia dari saya udah lewat, dia bungkusin, mungkin dia langsung lewat, dia tunggu di depan. Foto-foto juga katanya, minta foto katanya. Ya nggak apa-apa kakak, saya bilang. Kakak-kakak sih. Oh. Jadi pengalaman mistis yang di persinggahan Mbah Marijan tuh bagaimana? Iya, ada si yang satu yang lewat. Ya. Malam hari itu? Iya, besar tinggi, hitam. Tapi ada pesan? Sekilas saja sih. Sekilas ya? Tapi nggak ada pesan gitu. Saya langsung mau turun itu, saya langsung turun. Mungkin itu pertanda disuruh cepat Iya, turun. mungkin. Saya cuma 2 jam aja di tempatnya Mbah Marijan itu. Mendiang Mbah Marijan. Berarti selama jalan perjalanan kan pasti melewati hutan-hutan itu pasti kan? Iya sih. Apakah jenengan tuh ada rasa takut atau enggak sih? Tidak ada saya pernah merasa takut. Ibaratnya kita hidup ini, kalau kita bikin kebaikan pasti ada balasnya kebaikan. Tidak ada yang namanya takut. Takut itu sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Masya Allah. Luar biasa. Ini orang-orang yang benar tulus itu orang yang jalan biasanya. Iya. Orang yang tahu dengan rasa, biasanya orang yang di jalanan tahu apa itu arti rasa ya. Iya. Rasa kesusahan, lelah, bagaimana cara lelah itu. Tapi tetap semangat. Wah, luar biasa. Sebelumnya mungkin ini agak ke pribadi. Sebelum jalan, apakah sebelumnya kerja apa? Saya sih supir. Supir orang Bima, Sumbawa. Perbadi, bawa ke Kijang Innova. Dari Aceh pernah sampai ke Bima saya bawa mobil. Jadi supir orang Bima? Iya, supir orang Bima. Kalau bisa dibilang ya, kehidupannya Mas Putra ini sudah mapan sih. Iya sih sebenarnya. Kenapa jenengan secara rela, secara ikhlas melepas kehidupan yang mapan itu? Ya bagaimana ya? Enggak semuanya kita itu hidupnya senang. Coba rasakan dulu susahnya. Nanti kalau udah senang, nanti jatuh susah, nanti bahaya. Jadi target jenengan ini target Anda, berarti cuma ini bukan cuma ya. Setelah sampai di Merauke, setelah sampai di Raja Ampat, setelah itu apakah ada plan selanjutnya atau gimana? Tidak ada sih misi, cuman misi saya lagi cuman minta bantu sama yang di sana Raja Ampat. Mohon maaf, tolong ongkoskan saya pulang lagi. Karena saya sama sekali nggak punya uang. Oh iya, semoga, iya benar-benar. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa dibantu. Semoga Mas banyak yang dukung, semoga di tempat teman-teman kita dari Raja Ampat. Dan di sini kita membuktikan bahwasanya Indonesia itu bersaudara, tidak ada namanya diskriminasi suku. Iya. Selama perjalanan tidak ada yang memandang jenengan dari suku mana, Tidak ada. Tidak ada ya. Semua kita saudara. Kita saudara Indonesia. Ya, yang artinya musuh kita cuma satu, koruptor. Iya. Kita paham. Ini bahaya juga sih kalau ngomongin. Apakah ada pesan atau harapan jenengan untuk teman-teman? Kalau untuk teman-teman sih tidak ada, tapi kalau ada untuk pesan diri sendiri. Pesan untuk semuanya. Siap. Janganlah kita melihat orang yang susah itu rendah. Kalau bisa dibantu, itu aja pesan saya. Soalnya kita di atas itu bukan berarti kita di atas terus ya. Iya, di atas terus. Nanti kita pasti merasakan di bawah. Jangan pernah kita merasakan di bawah itu terlalu lama. Cuma sebentar, tapi naik lagi nanti. Pasti dibantu. Seperti itulah kita membantu orang. Kita bantu, ada yang bantu. Ada yang bantu kita. Ini pasti jenengan orang yang jalan udah jauh ya. Pasti jenengan tahu, pasti sering sekali merasakan keajaiban dari Allah. Pasti ada. Apa ya? Kalau keajaiban dari Allah itu apa? Pas itulah saya infakkan uang ke orang. Jenengan nggak ada uang waktu itu? Ya nggak ada uang sama sekali, meskipun sisa sedikit. Yang datangnya saya kasih 20.000 ini sama ibu-ibu. Iya, ibu. Yang datangnya 200.000 sama saya. Berhenti cuma-cuma di depan saya itu mobilnya. Langsung dikasih uang. Dari mana, Bang? Dari Sabang. Ya. Itu tidak ada 1 jam sudah kembali 200.000. 10 kali lipat. Iya. Tidak ada dalam 1 jam. Masya Allah. Di lampu merah Medan. Di Medan ya? Iya, di Medan. Orang kita Batak.
Tapi di sini ada juga sih. Di sini sering ini ada perempuan kemarin 200.000 juga dikasih di orang Solo. Saya mau ke Solo ini. Ini kan lintasnya Solo. Ya. Saya mau misalnya dia bilang dia pesan jangan pernah jalan yang berliku. Saya di pinggir jalan rumahnya. Ya, saya akan lewat nanti di Solo. Masya Allah, sebentar lagi datang di Solo juga. Iya, sampai Solo. Datang di Solo. Pernah gak jenengan itu selama berhari-hari tidak ada yang ngasih makan, belak makan? Enggak pernah sih. Enggak pernah, pasti ada aja yang ngasih ya? Malahan saya itu yang lagi nolak. Saya yang lagi, maksudnya nolak apa? Memang saya terima. Saya kasih lagi sama yang lain, yang membutuhkan. Jadi dalam arti menolak itu, dalam arti menolak itu, dalam arti jenengan tidak makan. Iya, nggak makan, tapi saya malah kasih yang... Dan jenengan menjaga perasaan orang yang ngasih juga. Iya. Ini perasaan ini pelajaran sangat luar biasa. Kita dapat pelajaran sangat luar biasa hari ini dari Mas Putra. Pesan Mas Gilang, semoga nanti selama perjalanan yang tahu video ini pasti nanti lewat Pantura juga, Pantai Utara. Lewat Pantura. Lewat Pantai Utara nanti bismillah, kita support lah, kita bantu, kita support. Semoga Mas Putra ini dapat menjalankan nazarnya secara sempurna. Insya Allah, mudah-mudahan, amin. Soalnya Mas Ajar ini di umur yang muda, ini termasuk muda, 29 ya? Iya, 29. Saya membenda, ini sangat, biasanya di usia segini kita menggebu-gebu untuk mengejar duniawi ya? Iya, duniawi. Tapi duniawi itu, dunia ini untuk sementara. Bener. Akhirat selamanya. Akhirat selamanya. Dan jenengan ini salah satu, mungkin jenengan takut nanti di akhirat ditanya nazarnya belum dilaksanakan. Belum dilaksanakan. Itu adalah janji. Janji itu adalah hutang. Wah, luar biasa. Orang orang Aceh nggak diragukan lagi sih kalau tentang ini. Wah, luar biasa. Mungkin, aduh, aku nggak bisa kata-kata lagi lah. Dari Sabang sampai Merauke loh. Mungkin cuma banyak sih orang yang punya niat itu, tapi sedikit sekali yang bisa melaksanakannya. Semoga Mas Putra ini perjalanannya dapat dimudahkan. Amin. Dan semoga selalu lancar. Amin. Dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Terima kasih Mas Putra sudah berbagi cerita sama kami. Ya, sama-sama Mas James. Nanti kita tetap bersaudara lah. Saya tahu Mas Putra ini sudah mengalami berbagai lika-liku kehidupan. Betul. Oke, terima kasih. Pesan Mas Gilang untuk teman-teman, selalu support Bang Putra. Nanti kalau ketemu di jalan, disapa. Bang Putra itu nggak segalak seperti wajahnya. Betul. Jujur ya, wajah Bang Putra kalau lihat di sini tuh kelihatan kayak galak banget, tapi ternyata hatinya luar biasa. Oke, terima kasih. Saya Mas Gilang. Saya Mas Putra. Undur diri, semoga cerita ini, semoga kisah ini, perjalanan Bang Putra dapat menginspirasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.